Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang retardasi mental. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian retardasi mental. Retardasi mental adalah keterbatasan kognitif yang ditandai dengan skor lebih dari 2 standar deviasi di bawah rata-rata pada ukuran kecerdasan intelektual atau IQ yang valid, dengan keterbatasan fungsi adaptasi dalam komunikasi, diri perawatan, keterampilan hidup sehari-hari di rumah atau di komunitas, atau keterampilan sosial. Keterbelakangan mental diperkirakan antara 1% dan 3% dari populasi umum. Retardasi mental diperkirakan 1 hingga 6 kali lebih umum terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan, disebabkan oleh mutasi pada kromosom X. Masuk kepada ciri-ciri retardasi mental. Ciri utama retardasi mental adalah lemahnya fungsi intelektual. Orang dengan retardasi mental dianggap sebagai orang yang tidak dapat menguasai keahlian yang sesuai dengan umurnya dan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Selain itu, sulit menyesuaikan diri dan susah berkembang. Selanjutnya, klasifikasi retardasi mental. Yang pertama, keterbelakangan mental ringan, yaitu dengan nilai IQ sekitar 50 sampai 69. Retardasi mental ringan adalah suatu kondisi di mana individu mempunyai tingkat kemampuan intelektual yang lebih rendah dari rata-rata, namun pada derajat keparahan gejala yang lebih ringan. Yang selanjutnya kedua, keterbelakangan mental sedang, yaitu dengan nilai IQ sekitar 35 sampai 49. Anak-anak pada tingkat ini mengalami kesulitan yang lebih signifikan dalam hal belajar, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Mereka mungkin membutuhkan banyak bantuan dari supervisi dari orang tua atau pengasuh. Selanjutnya, retardasi mental berat, yaitu dengan nilai IQ sekitar 20 sampai 34. Anak dengan retardasi mental tingkat berat biasanya akan mengalami komplikasi berupa masalah kesehatan lainnya. Masalah ini terkait kejang, gangguan suasana hati, cemas dan autisme, kelainan motorik, gangguan penglihatan atau gangguan pendengaran. Yang selanjutnya, keterbelakangan mental sangat berat dengan nilai IQ di bawah 20. Anak-anak pada tingkat ini akan mengalami kesulitan serius dalam hal berbicara, memahami informasi, hingga memenuhi kebutuhan dasar mereka. Adapun penyebab retardasi mental. Yang pertama, kelainan genetika. Kelainan seperti sindrom Down dan sindrom Fragile X yang diduga memiliki keterkaitan dengan kelainan genetik yang kemudian bisa menyebabkan kondisi ini. Yang kedua, masalah selama kehamilan. Beberapa kondisi yang terjadi selama kehamilan nyatanya bisa menyebabkan gangguan perkembangan otak janin. Ini termaksud penggunaan alkohol, konsumsi obat-obatan, terlarang, gizi buruk, infeksi, dan pereklamsia. Selanjutnya yang ketiga, masalah selama masa bayi. Retardasi mental juga bisa terjadi akibat gangguan selama masa kelahiran, seperti misalnya akibat bayi tidak mendapatkan asupan oksigen yang cukup, atau bayi lahir dalam kondisi yang sangat prematur sehingga paru-paru belum matang secara sempurna.
Selanjutnya yang keempat, cedera atau penyakit lainnya. Infeksi seperti meningitis atau campak juga bisa menyebabkan anak mengalami penyakit ini. Cedera kepala berat, keadaan hampir tenggelam, malnutrisi ekstrim, infeksi otak juga merupakan contoh hal-hal yang bisa memicu retardasi mental. Adapun gejala retardasi mental, beberapa gejala yang dapat dialami retardasi mental adalah yang pertama, kesulitan berbicara. Yang kedua, kemampuan untuk duduk, merangkak atau berjalan sendiri yang lebih lambat dicapai bila dibandingkan dengan anak-anak lain. Adapun yang ketiga, kesulitan dalam mempelajari kegiatan sehari-hari seperti berpakaian atau makan. Kesulitan dalam mengendalikan emosi seperti mudah marah. Kesulitan mengenali situasi mana yang membahayakan dan penalaran yang buruk dan sulit memecahkan suatu masalah. Daya ingat yang buruk. Lanjut yaitu diagnosis retardasi mental. Dokter akan memeriksa kemampuan intelektual pasien. Pemeriksaan yang dilakukan dapat berupa tes IQ dan tes untuk memeriksa kemampuan pasien dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dokter juga dapat melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui penyebab yang mendasari retardasi mental seperti yang pertama, tes darah. Gunanya untuk mendeteksi masalah kesehatan dengan meneliti sampel darah. Yang kedua, tes urin. Untuk memeriksa gangguan kesehatan dengan mengecek sampel urin. Yang ketiga, tes genetik. Untuk mendeteksi apakah pasien menderita kelainan genetik. Yang keempat, pemindaian dengan CT scan atau MRI untuk memeriksa kelainan pada otak. Yang kelima, elektroensefalografi atau EEG untuk mengukur aktivitas listrik otak jika terjadi kejang. Pada ibu hamil, dokter dapat melakukan USG atau pengambilan sampel air ketuban untuk mendeteksi kelainan genetik pada janin. Selanjutnya yaitu pengobatan retardasi mental. Retardasi mental berlangsung seumur hidup dan tidak bisa disembuhkan. Meski begitu, ada beberapa terapi khusus untuk mengembangkan kemampuan pasien agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri. Tetapi, terapi khususnya melibatkan kerjasama antara tim dokter, psikolog, pengajar, pengasuh, dan orang tua pasien. Beberapa metode yang dapat dilakukan adalah yaitu yang pertama, terapi okupasi. Terapi okupasi untuk mengajarkan pasien cara mengerjakan aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, dan berpakaian. Yang kedua, terapi bicara untuk membantu pasien dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, terapi perilaku, yaitu gunanya mengubah perilaku pasien menjadi lebih positif. Yang keempat, terapi fisik untuk melatih pasien dalam meningkatkan fungsi gerak tubuh. Di samping beberapa terapi di atas, dokter dapat melakukan penanganan lain untuk meredakan gejala yang dialami pasien retardasi mental berat. Tindakan yang diberikan antara lain. Yang pertama, obat antikonvulsan untuk mencegah kejang. Yang kedua, obat pelemas otot untuk mengatasi penggunaan pengendalian tubuh. Yang ketiga,
Alat bantu dengar untuk membantu pasien dengan menggunakan pendengaran. Orang tua juga dapat membantu perkembangan anak yang menderita retardasi mental dengan melakukan beberapa upaya berikut. Yang pertama, membimbing anak untuk mencoba hal-hal baru. Yang kedua, mengajarkan anak cara untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Yang ketiga, memperhatikan perkembangan anak di sekolah atau pada sesi terapi dan membantunya mempelajari ulang apa yang telah dipelajarinya. Yang keempat, mengikut sertakan anak dalam aktivitas kelompok yang membutuhkan kerjasama, komunikasi, dan interaksi. Yang kelima, mencari tahu lebih dalam tentang retardasi mental baik melalui konsultasi ke dokter maupun orang tua yang anaknya memiliki kondisi serupa. Adapun upaya pencegahan retardasi mental. Retardasi mental sulit dicegah, meskipun begitu, dokter menganjurkan kepada ibu hamil untuk melakukan beberapa hal guna mengurangi resiko anak terlahir dengan retardasi mental. Adapun tindakan yang pertama yaitu tidak merokok. Yang kedua, menghindari konsumsi minuman beralkohol selama masa kehamilan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan rutin ke dokter untuk memantau perkembangan janin. Yang keempat, mengonsumsi vitamin sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, menjalani vaksinasi untuk menghindari infeksi tertentu. Pada wanita yang sedang merencanakan kehamilan, disarankan untuk menjalani tes genetik, terutama jika memiliki riwayat kelainan genetik dalam keluarga. Hal ini untuk mengetahui seberapa besar risiko anak mewarisi kelainan tersebut. Retardasi mental yang disebabkan oleh cedera kepala akibat kecelakaan dapat dicegah dengan menggunakan alat pelindung diri seperti beraktivitas, misalnya dengan memakai sabuk pengaman saat berkendara, pelampung yang kuat saat berenang, atau alat pelindung diri saat melakukan aktivitas yang beresiko menyebabkan kecederaan. Oke, masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Adapun pertanyaan yang pertama, bisakah anak dengan retardasi mental mengalami hidup normal? Yaitu dengan penanganan dan pendampingan yang tepat, orang dengan retardasi mental bisa mengalami hidup normal dan mandiri, bahkan tidak menutup kemungkinan pada anak dengan retardasi mental kategori normal bisa menjalani hidup normal jika mereka dapat dilatih untuk mencapai kemampuannya. Pertanyaan yang kedua, apakah masalah utama anak dengan retardasi mental berat? Yaitu anak dengan retardasi mental berat biasanya akan mengalami komplikasi berupa masalah terkait kejang, gangguan suasana hati, cemas atau autisme, kelainan motorik, gangguan penglihatan atau gangguan pendengaran. Pertanyaan ketiga, apa peran keluarga dalam mendukung individu dengan retardasi mental? Yaitu keluarga memiliki peran kunci dalam memberikan dukungan emosional, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kemandirian individu dengan retardasi mental. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apakah retardasi mental dapat diatasi atau disembuhkan? Yaitu jawabannya, meskipun tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, pendekatan terapi, dukungan keluarga, dan intervensi pendidikan dapat membantu individu dengan retardasi mental untuk mencapai potensi mereka.
Sekian presentasi pembahasan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.